Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu guru. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai materi pembelajaran PJOK. Kembali lagi ke dalam pembelajaran PJOK. Baik anak-anak, untuk hari ini materi untuk PJOK kelas 4, yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita memulai pada materi, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar materi yang ibu guru berikan mudah dipahami, dimengerti, dan anak-anak juga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ya anak-anak perlu tahu dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, anak-anak nanti dapat menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Lalu yang kedua, nanti anak-anak menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Itu tadi tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini anak-anak. Materi yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya. Ya, untuk teman sebaya itu biasanya seusia atau sama usianya ya anak-anak, seperti anak-anak bersekolah ya, teman sekelas kalian itu juga teman sebaya. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar teman sebaya ya. Contohnya seperti yang anak-anak lihat pada gambar berikut. Baik, pada gambar selanjutnya yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya. Di sini contohnya dalam kegiatan belajar. Ibu akan sebutkan ya perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR ya, secara tanggung jawab dan disiplin. Lalu yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Jadi anak-anak tidak perlu berantem ya. Jadi untuk bermain bersama teman harus baik dan jangan bertengkar. Lalu selanjutnya, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab ya pada saat kalian bersekolah. Tanggung jawabnya apa sih? Yaitu belajar ya. Dan bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Jadi pada saat teman kalian berdiskusi bersama-sama ya, ada salah satu teman kalian yang memberikan pendapat ya, anak-anak itu harus menghargai pendapat dari teman kalian ya. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga ya. Contohnya istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan ya. Lalu yang berikutnya, perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga ya. Berarti ada kala ada menang. Jadi perilaku seperti ini ya yang dibutuhkan. Nilai moral pada olahraga seperti respect, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair ya.
Ya, berikut adalah indikator nilai olahraga. Di sini ada tabel ya. Ada nilai moral, lalu praktek dalam aktivitas olahraga, praktek dalam aktivitas sehari-hari. Untuk nilai moral di sini ada respect ya, dimana dari respect ini praktek dalam aktivitas olahraganya yaitu hormat pada aturan main dan tradisi, hormat pada lawan dan ofisial, hormat pada kemenangan dan kekalahan. Untuk praktek dalam aktivitas sehari-harinya ya, hormat pada orang lain. Yang kedua, hormat pada hak milik orang lain. Lalu yang ketiga, hormat pada lingkungan dan dirinya. Itu dari aktivitas sehari-hari. Lalu di sini ada nilai moral tanggung jawab ya. Pada nilai moral tanggung jawab, aktivitas di dalam olahraganya yang pertama, kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding. Lalu yang kedua, kooperatif dengan sesama pemain. Nah, kalau nilai praktik dalam aktivitas sehari-harinya yaitu yang pertama memenuhi kewajiban, lalu yang kedua dapat dipercaya, dan yang ketiga pengendalian diri. Itu tadi praktik dalam aktivitas olahraga dan aktivitas sehari-hari di dalam nilai moral tanggung jawab. Baik, untuk nilai moral selanjutnya adalah nilai moral peduli ya. Dalam nilai moral peduli ini pada aktivitas olahraga yang pertama, membantu teman agar bermain baik. Lalu membantu teman yang bermasalah. Yang ketiga, murah pujian ya, kikir kritik. Lalu yang keempat, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Jadi tidak boleh egois ya di dalam aktivitas olahraga. Lalu yang peduli aktivitas sehari-hari, yang pertama menaruh simpati, lalu pemaaf, dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Di situ adalah nilai moral peduli pada aktivitas olahraga dan aktivitas sehari-hari. Lalu untuk nilai moral jujur ya, perhatikan untuk nilai moral jujur di sini di dalam aktivitas olahraganya. Ayo, di dalam nilai kejujuran, patuh pada aturan main ya, loyal pada tim ya, lalu mengakui kesalahan ya. Jadi kalau ada salah harus berani mengakui kesalahan di dalam aktivitas olahraga khususnya. Lalu untuk aktivitas sehari-hari dinilai moral kejujuran, memiliki integritas. Lalu yang kedua, terpercaya melakukan sesuatu dengan baik ya. Dan yang terakhir itu fair, nilai moral fair ya. Ya, pada aktivitas olahraga khususnya dinilai moral fair, adil pada semua pemain termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. Untuk nilai moral fair pada aktivitas sehari-hari ya, yang pertama mengikuti aturan, lalu toleran pada orang lain. Yang ketiga, kesediaan berbagi, jadi saling berbagi. Yang keempat, tidak mengambil keuntungan dan kesulitan orang lain, jadi tidak memanfaatkan ya, memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari orang lain atau kesulitan dari orang lain. Nah, itu tadi indikator nilai olahraga ya. Ada ada peduli, jujur, fair, lalu ada respect dan tanggung jawab. Ya, untuk berikutnya yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga ya. Yaitu yang pertama, pada aktivitas olahraga anak-anak dapat membiasakan perilaku terpuji ya. Bagaimana caranya? Misalnya saat ada teman yang mengalami cedera, anak-anak dapat segera menolongnya ya. Perilaku menolong teman yang mengalami
musibah adalah perilaku terpuji. Ya betul. Perilaku terpuji memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Siswa yang menolong juga merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Ya, selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, kamu tidak mencurangi atau mencelakakan lawanmu pada saat kalian sedang bermain bola atau olahraga lainnya, ya. Baik, selanjutnya yaitu perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Pastinya anak-anak senang ya jika bermain. Namun ada perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Yang pertama, dalam aktivitas bermain, anak-anak belajar mengenal keadilan, mentaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya, saat anak-anak bermain gobak sodor atau benteng-bentengan, permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman, kelompok dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok memenangi permainan ini. Dan memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji anak-anak yang memberi manfaat bagi temannya. Anak-anak, dalam permainan gobak sodor juga diperlukan sikap jujur, lalu sikap tanggung jawab, dan sportif. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif, anak-anak nanti dapat bermain dengan baik dalam timnya ya, untuk meraih kemenangan. Nah, itu tadi sikap terpuji antar teman dalam bermain. Nah, berikutnya perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Bisa dilihat pada gambar ya di samping. Tahukah anak-anak, lingkungan masyarakat menjadi tempat kamu tinggal dan bergaul dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, anak-anak perlu membiasakan perilaku terpuji loh. Tidak hanya dengan orang lebih tua, perilaku terpuji juga diterapkan dengan orang yang lebih muda. Berikut ini adalah perilaku terpuji dengan orang lebih tua. Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya atau seumur ya, tetapi juga berinteraksi dengan teman atau orang lebih tua. Jadi anak-anak juga bermain dengan teman yang lebih tua, bukan? Dengan orang yang lebih tua, anak-anak harus membiasakan berperilaku terpuji ya. Anak-anak, ini contoh sikap berperilaku terpuji kepada orang tua yang lebih tua, yaitu bagaimana anak-anak harus bersikap terhadap teman yang lebih tua. Lalu sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu anak-anak utamakan ya. Selain itu, anak-anak dapat menumbuhkan sikap peduli atau menolong dengan orang lebih tua ya. Perilaku tersebut sangat terpuji, contohnya membantu ayah atau bunda membereskan rumah ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda ya. Jadi dalam pergaulan sehari-hari anak-anak akan berteman dengan orang
yang lebih muda atau teman yang lebih muda ya. Saat bermain dengan orang yang lebih muda, anak-anak harus bersikap peduli, saling menolong dan menghargai. Anak-anak juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain ya. Apalagi dalam permainan berkelompok. Kerjasama yang baik sangat diperlukan. Saat bermain, hendaknya anak-anak tidak ingin menang sendiri. Jadi, saling bekerja sama. Sikap terpuji tersebut tetap dipelihara dengan siapapun ketika anak-anak bermain. Bisa dilihat pada gambar, ini ada anak yang sedang bermain bola. Di situ ada usianya yang sama atau lebih tua, ya, atau sebaya. Di sini anak-anak harus bersikap dan berperilaku terpuji dengan orang atau anak-anak atau teman yang lebih muda ya. Ya, baik anak-anak Ibu. Cukup sampai di sini materi pembelajaran kita tentang sikap perilaku terpuji. Ya, Ibu berharap dari materi pembelajaran hari ini anak-anak bisa memahami, mengerti apa yang telah Ibu guru jelaskan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas. Namun, sebelum anak-anak mengerjakan tugasnya, anak-anak terlebih dahulu ya mengklik tombol subscribe, lalu lonceng dan like-nya supaya anak-anak tidak tertinggal dengan materi yang Ibu berikan, materi-materi terbaru yang akan anak-anak dapatkan nantinya pada pembelajaran PJOK. Baik anak-anak, mari kita pelajari tugas berikut. Yang pertama yaitu jelaskan pada siapa saja anak-anak melakukan perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak bisa menyebutkan dengan siapa saja ya. Lalu yang kedua, anak-anak menyebutkan perilaku terpuji yang sudah dilakukan hari ini ya, atau akan dilakukan di lingkungan rumahmu. Jadi sikap perilaku terpuji apa sih yang sudah anak-anak lakukan hari ini atau akan dilakukan di lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah anak-anak nanti bisa menjawabnya, ditulis di buku PJOK ya. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran kita yaitu PJOK. Ibu berharap materi yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, jangan lupa sampaikan salam Ibu kepada ayah, bunda, kakak, atau saudara yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Terima kasih anak-anak dan salam olahraga.